إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ketiga Hijriyah, pada saat itu sekelompok kaum kufar al-musyrikin, mereka datang menuju kota Madinah, ingin menyerbu kota Madinah untuk membalas dendam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beserta para sahabatnya. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah kepada para sahabatnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada para sahabat, sesungguhnya telah akan datang kepada kita kaum-kaum musyrikin untuk menyerang kota Madinah. Bagaimana menurut kalian? Apakah sebaiknya kita bertahan di dalam kota Madinah atau gimana? Kemudian pada saat itu sebagian sahabat yang dulunya tidak sempat ikut berperang dalam peperangan Badar, mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kita hadang mereka, kita pukul mereka di luar kota Madinah. Kemudian hampir semua yang hadir pada saat itu menyetujui pendapat sahabat yang mulia ini. Kemudian Nabi SAW pun pergi. Pada saat itu sahabat yang mulia Hamzah bin Abdul Muttalib, dia melihat, beliau mengetahui bahwasanya Nabi SAW menginginkan agar memukul mundur kaum musyrikin ketika beliau berada di dalam kota Madinah. Nabi SAW ingin mereka masuk ke kota Madinah dan kita bertahan di dalam kota Madinah. Kemudian Hamzah pun bersegera mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, putuskan apa yang kamu inginkan, sesungguhnya kami akan taat. Kami akan mendengarkan apa yang kau putuskan, wahai Rasulullah. Kemudian Nabi pun berkata kepada Hamzah bin Abdul Muttalib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa li nabiyyin idza labisa lamatahu ayyadhaha hatta yunajis." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Hamzah, tidak pantas bagi seorang nabi kalau dia sudah memakai baju besinya untuk meletakkannya kembali sampai dia melakukan peperangan. Pada saat itu pun Nabi SAW keluar bersama pasukan para sahabat kurang lebih 1.000 orang berhadapan dengan 3.000 orang pasukan dari kaum musyrikin. Pada saat itu Nabi SAW memerintahkan kepada pemanah di kalangan para sahabat. Kata Nabi SAW, perintah yang sangat jelas dari Nabi SAW, in ra'aitum at-tayr fala tabrahu makanakum hatta ursila ilaikum. Kata Nabi SAW, jangan kalian tinggalkan tempat ini, bukit pemanah ini, walaupun kalian melihat burung-burung pemakan bangkai datang memakan bangkai-bangkai orang kaum musyrikin, jangan kalian tinggalkan tempat ini sampai aku yang menghabari kalian, sampai datang sebuah utusan yang menghabari kepada kalian untuk turun dari bukit rumah ini, dari bukit pemanah ini. Kemudian terjadi peperangan. Di awal peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin. Pada saat itu kaum kufar pun lari, mereka meninggalkan harta-harta mereka. Pada saat itu sebagian pemanah yang ditugaskan oleh Nabi SAW, mereka melihat harta rampasan perang, mereka mengatakan ganimah, harta rampasan perang. Kemudian sebagian mau turun, sebagian lagi mengingatkan jangan. Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan kepada kita agar kita tidak meninggalkan tempat ini. Perintah yang sangat jelas dari Nabi SAW. Kemudian sebahagian pun turun karena dia menganggap orang kufar pun lari, akhirnya pun turun mengambil harta ghanimah, harta rampasan perang.
Pada saat itulah Khalid bin Walid, panglima pada saat itu dari kalangan kaum musyrikin, belum melihat bukit pemanah, bukit yang inti yang bisa memukul mundur kaum kufar Quraisy pada saat itu. Maka pun beliau kembali lagi ke peperangan, belum mengajak pasukan berkuda untuk merebut bukit pemanah. Dengan seketika bukit pemanah dikuasai orang kufar Quraisy. Pada saat itulah kaum muslimin terjadi berbalik. Asalnya di awal peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin, di akhir pun kaum muslimin pun kewalahan. Sampai-sampai Rasulullah SAW, Rasulullah yang mulia, gigi seri beliau patah, pipi beliau sobek kena tusukan panah dari kaum musyrikin. Bahkan banyak sahabat yang melindungi Nabi SAW tewas semua. Ada 7 orang sahabat yang melindungi Nabi SAW, sampai semua sahabat tersebut tewas. Sampai disebarkan bahwasanya Nabi SAW sudah meninggal di dalam peperangan Uhud. Hampir saja semua sahabat berputus asa. Bahkan di antara para sahabat pun saling bunuh satu sama lain, tidak tahu lagi mana musuh dan mana lawan. Karena para sahabat pun hilang semangat mereka ketika mereka mendengar bahwasanya Nabi SAW sudah meninggal. Maka Allah turunkan ayat pada saat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurullahu syai'a sayajzillahu syakirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Rasulullah SAW itu seperti rasul-rasul yang sebelum yang diutus. Apakah jika dia meninggal kalian akan keluar dari agama ini? Kalian akan berpaling dari agama ini. Barang siapa, kata Allah, yang berpaling, maka tidak sama sekali tidak bisa memudaratkan agama ini. Kemudian pada saat itulah ada seorang sahabat yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW masih hidup. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala tidurkan sebagian sahabat Nabi SAW agar tumbuh ketenangan pada hati mereka. Pada akhir cerita, pada akhir dari peperangan Uhud tersebut pun, peperangan Uhud dimenangkan oleh orang kufar Quraisy. Ada pelajaran yang sangat berharga dari peperangan Uhud ini. Sahabat, generasi yang paling mulia, generasi yang dikatakan oleh Nabi SAW khairul qurun, generasi yang paling baik. Tetapi subhanallah, satu kali saja mereka melanggar perintah Nabi SAW. Mereka melanggar satu saja, mereka langgar perintah Nabi SAW, Allah timpakan kepada mereka kekalahan. Allah timpakan kepada mereka kekalahan di dalam peperangan yang asalnya mereka hampir menang. Akibat mereka melanggar perintah Nabi SAW, maka Allah timpakan kepada mereka kekalahan. Sebuah generasi yang terbaik, ketika mereka melanggar perintah Nabi SAW, ditimpakan sebuah musibah. Bagaimana dengan sebuah umat pada zaman sekarang ini? Berapa banyak perintah Nabi SAW yang kita langgar? Berapa banyak hal-hal yang kita lakukan menyelisih perintah Nabi SAW? Berapa banyak sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang kita tinggalkan? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kata Allah, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi SAW. Bisa jadi mereka ditimpakan oleh Allah kesyirikan di dalam hati mereka, difitnah dengan kesyirikan, difitnah di hati mereka dengan kekufuran, atau Allah timpakan kepada mereka adab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan sumber malapetaka, sumber kejelekan yang ada di dunia ini, sumber musibah yang ada di dunia ini, disebabkan manusia menjauh dari sunnah Nabi SAW, disebabkan manusia melanggar perintah-perintah Rasulullah SAW, dan sebaliknya. Sumber kebaikan, sumber ketenangan, sumber kebahagiaan di dalam hidup seseorang ketika dia mendekat kepada sunnah Nabi SAW, ketika dia menjalankan perintah-perintah Rasulullah SAW, ketika dia mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kehidupannya di dunia ini kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal saleh di kehidupan di dunia ini, baik itu laki-laki ataupun perempuan, orang yang beramal saleh yaitu orang yang mewujudkan perintah Nabi SAW, maka kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami jadikan kehidupannya di dunia kehidupan yang baik.
Allah jadikan kehidupannya di dunia kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tenang, walaupun sedikit harta, walaupun dia tidak memiliki dunia, tetapi Allah jadikan kehidupannya kehidupan yang bahagia. Tidak hanya itu, di akhirat kelak Allah jadikan baginya pahala surga. Kalaulah amal ibadah yang kita kerjakan semua ini tidak ada tandingannya, tidak ada padanannya dengan surga yang Allah janjikan kepada kita semua. Allah mengatakan, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang beriman, hamba-hambaku yang saleh, sebuah surga ma la 'ainun ra'at, mata tidak pernah memandangnya dan telinga pun tidak pernah mendengarkan, tidak bisa memisalkan dengan bandingan surga, dan tidak bisa terbesit di hati manusia karena begitu indahnya surga. Dan tidak hanya itu, orang yang menjalankan sunnah Nabi SAW, orang yang dekat dengan sunnah Rasulullah SAW, Allah bimbing dia di kehidupan dunia ini. Allah bimbing dia, Allah beri petunjuk dia dalam memecahkan semua permasalahannya. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa in tuti'u tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagul mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahtadu, kalian akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Allah bimbing kalian dalam menghadapi semua permasalahan kalian. Tentu ketika kita hidup di dunia ini tidak ada orang yang tidak memiliki masalah. Masalah dengan rumah tangganya, masalah dengan istrinya, masalah dengan bisnisnya, masalah dengan usahanya, masalah dengan anaknya, masalah dengan keluarganya. Tidak ada orang yang hidup di muka bumi ini kecuali dia memiliki masalah. Tapi berbeda dengan orang-orang yang dekat dengan sunnah Nabi SAW, menjalankan sunnah Rasulullah SAW, Allah bimbing dia dalam permasalahannya. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala membimbing urusan kita, tentulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada kita jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah berikan dia jalan keluar. Kadang-kadang seseorang ditimpa permasalahan yang sederhana, permasalahan yang sangat ringan dalam masalah rumah tangganya. Secara logika manusia, secara akal logika kita, tidak mungkin terjadi perceraian, tidak mungkin terjadi pertengkaran antara suami dan istri. Tetapi akibat dia tidak diberikan petunjuk oleh Allah, akibat dia tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hancurlah rumah tangganya. Bukan masalah itu adalah masalah yang sederhana atau masalah ringan ataupun masalah besar, tapi masalahnya orang tersebut tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjalankan sunnah Rasulullah SAW, niscaya Allah bimbing dia dalam kehidupannya. Sebesar apapun masalah yang anda hadapi, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan bimbing kehidupan anda, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan solusi dan jalan keluar dalam semua masalah-masalah yang kita hadapi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu fa innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin sidang Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang sebahagian manusia merasa menjauh dari sunnah Nabi SAW itu hal perkara yang biasa. Sebagian orang menganggap dia tidak menjalankan sunnah Rasulullah, dia melanggar perintah Nabi SAW, itu perkara yang ringan, perkara yang sepele, perkara yang biasa-biasa saja. Tapi tahukah anda, kadang-kadang amal kebaikan yang kita kerjakan itu bisa binasa akibat kita tidak benar dalam menjalankan sunnah Nabi SAW, akibat kita menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, kata Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kadahri ba'dikum li ba'din
an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, jangan kalian tinggikan suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kalian mengkeraskan suara kalian di hadapan Nabi SAW sebagaimana kalian mengeraskan sesama kalian ketika berbicara. Kata Allah, maukah kalian amal kebaikan kalian binasa sedangkan kalian tidak tahu? Subhanallah, meninggikan suara saja di hadapan Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang meninggikan suara tersebut, amal kebaikannya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang mencela sunnah Nabi SAW? Bagaimana dengan orang yang meninggalkan sunnah Nabi SAW? Bagaimana dengan orang tidak mengatakan ini sebagai sunnah pada itu datang dari Nabi SAW? Tentu saja orang tersebut sangat diancam di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi SAW. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, innal abda la yatakallama bi kalimatin la yulki laha balan yahwi biha ila nari jahannam. Kata Nabi SAW, ada seorang hamba, dia tidak memikirkan apa yang dia ucapkan. Dia tidak memikirkan apa yang dia ucapkan. Apakah ucapan tersebut bertentangan dengan Nabi SAW, bertentangan dengan perintah Rasulullah SAW? Tidak dia pikirkan ucapan tersebut. Apakah ucapan tersebut menghina sunnah Nabi SAW? Tidak dia pikirkan ucapan tersebut. Kata Nabi SAW, ucapan tersebut menyeret dia ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, apapun permasalahan yang kita hadapi di dunia ini, maka sumber kebaikan, sumber kesejahteraan, sumber kedamaian dalam kehidupan seorang muslim adalah dia mendekat dengan sunnah Nabi SAW dan menjauhi segala hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan sebaliknya, sumber malapetaka, sumber kejelekan seseorang adalah ketika dia menjauh dari sunnah Rasulullah SAW. Maka Allah jadikan kehidupannya kehidupan yang sempit, kehidupan yang sengsara. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah berbicara di dalam Al-Qur'an, kata Allah ketika Allah mengatakan kepada orang-orang musyrikin ini mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku engkau kumpulkan aku di dalam keadaan buta, sedangkan aku dulu di dunia bisa melihat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dulu kami ingatkan kalian, dulu kami sebutkan perintah-perintah kami, kalian pun melupakan, kalian pun abai, maka pada hari ini pula kata Allah, kalian dilupakan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kata Allah, barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, tidak mau mendengarkan nasihat, berpaling dari sunnah Nabi SAW, maka baginya kehidupan yang sempit di dunia. Di dunia dia mendapatkan berbagai macam musibah, dan di akhirat dia diazab dengan azab yang pedih. Mudah-mudahan pada kesempatan Jumat ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW, dan kita terus bisa mengamalkannya sampai ajal menjemput kita. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.